Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif dengan NPM 24170511045. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU, set instruksi, dan penyajian data. Struktur dan fungsi CPU. CPU terdiri dari 3 komponen, yaitu ALU untuk operasi logika dan aritmatika, register sebagai tempat penyimpanan data sementara, dan kontrol unit yang mengatur instruksi serta aliran data antar komponen. Semua bagian ini bekerja bersama untuk mengeksekusi perintah dari program. Set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah yang bisa dijalankan oleh CPU. Dalam CPU 8-bit, contoh perintahnya adalah move untuk memindahkan data, add untuk menjumlahkan dua nilai, dan jump untuk melompat ke bagian lain dari program. Penyajian data. Data dalam CPU 8-bit direpresentasikan dalam bentuk biner terdiri dari 8 digit 0 dan 1. Itu berarti satu nilai bisa memiliki 256 kemungkinan dari 0 hingga 255 dalam desimal, atau 00 sampai FF dalam heksadesimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah teman saya jelaskan, yaitu Muhammad Arif. Jadi selanjutnya itulah teknik atau mode pengamatan. Yang pertama itulah immediate operand langsung. Nah, immediate operand langsung adalah operand yang nilai datanya secara langsung tergantung dalam instruksi itu sendiri. Ini berbeda sama operand yang menyeratkan alamat lokasi atau memori tempat data dapat ditemukan. Kemudian direct akses alamat tertentu di memori. Berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang ini adalah cara perangkat keras seperti perangkat input dan output mengakses memori sistem utama tanpa melalui prosesor CPU secara langsung. Jadi transfernya ini bakal lebih cepat daripada biasanya. Kemudian adalah indirect. Indirect ini digunakan komputer untuk mengakses mengakses sebuah data atau variabel melalui alamatnya, bukan langsung melalui namanya. Nah, kalau di C++ itu bisa disampaikan dengan cara dan pointer. Kemudian terakhir adalah register. Register ini dalam data dalam komputer yang digunakan untuk jadi register ini tempat penyimpanan data berkecepatan tinggi di dalam CPU atau unit perputaran data yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data sementara selama eksekusi instruksi. Nah, kemudian adalah perorganisasian memori. Yang pertama adalah ROM. ROM ini adalah tempat di mana kita bakal menyimpan data dan variabel program. Kemudian adalah ROM. ROM ini adalah menyimpan program tetap. Nah, bedanya RAM sama ROM. Kalau RAM ini adalah tempat yang sementara, sedangkan ROM ini adalah tempat yang tetap. Dan ukuran umum dari itu adalah 64 KB. Nah, kemudian yang terakhir ada, sebelum saya pindah materi ke teman saya selanjutnya, itu adalah bus system. Bus system di sini terbagi jadi 3, yaitu data bus. Data bus ini adalah untuk menyampaikan data. Kemudian address bus menunjukkan lokasi di mana kita menyimpan memori. Kemudian yang terakhir adalah control bus. Control bus ini sinyal yang kayak read, write, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ini bakal dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dimas Seto Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang input output. Jadi input output itu adalah mekanisme yang memungkinkan untuk komputer itu berinteraksi dengan dunia luar. Jadi komputer ini bakal menerima data dari luar sebagai input, terus memprosesnya dan memberikan hasil dalam bentuk suatu output.
inputnya ini dan outputnya itu biasanya melalui satu perangkat, jadi mana perangkatnya itu ada kayak keyboard, speaker, lalu monitor ataupun mouse. Itu adalah contoh dari perangkat input dan perangkat output. Nah, perangkatnya ini biasanya dihubungkan ke CPU melalui suatu port. Nah, portnya ini tuh ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu ada memory map I/O dan juga isolated I/O. Metode komunikasinya pun terdiri dari dua cara, yaitu cara polling dan juga cara interrupt. Yang dimana polling ini yaitu bakal ngecek apakah perangkat ini sudah siap. Lalu interrupt itu adalah si perangkat ini bakal ngasih sinyal ke CPU kalau perangkat itu sudah siap. Jadi berbeda dengan polling yang dimana polling itu harus selalu ngecek perangkatnya sudah siap atau belum si CPU. Tapi kalau interrupt ini dia bakal ngirim sinyal ke CPU kalau perangkatnya ini sudah siap. Contoh perangkatnya tuh ya kayak tadi yang sudah disebutkan, ada keyboard, ada mouse sebagai perangkat input, dan juga ada speaker dan monitor sebagai perangkat output. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah software yang biasanya itu digunakan untuk mengatur semua operasi yang ada di dalam komputer, dari ngolah memori sampai ngatur perangkat input output. Tapi nggak semuanya itu butuh sistem operasi. Kayak contoh mesin cuci otomatis, karena mesin cuci otomatis itu kan dia cuma punya satu tugas yang dimana itu cuci baju. Jadi bakal lebih efisien kalau dia itu langsung mengerjakan tugasnya itu tanpa harus diatur-atur oleh si sistem operasi. Program utama dari sistem operasi ini itu biasanya disimpan di suatu ROM atau read only memory. Jadi nanti waktu dinyalain, si CPU ini bakal langsung jalanin program itu dari ROM tanpa harus ngebooting, yang dimana ini itu mempercepat proses dan bikin sistem itu lebih ringan. Lalu sistem kayak gini biasanya dibekali dengan monitor sederhana ataupun firmware. Monitor ini itu adalah antarmuka yang digunakan untuk melihat status sistem atau memberi perintah. Sedangkan firmware adalah software dasar yang digunakan untuk mengontrol si hardware. Kayak contohnya itu BIOS di komputer. Nah, jadi kalau sistem operasi dalam CPU 8 bit, ambil contoh salah satu sistem operasi dulu, yaitu Atari OS. Itu hanya bisa melakukan satu tugas secara bersamaan. Berbeda dengan CPU yang di atas 8 bit. Seperti dulu, sistem operasinya sekarang itu bisa melakukan tugas banyak dalam waktu yang bersamaan, bisa multitasking. Jadi kalau zaman dulu itu sistem operasi CPU 8 bitnya cuma bisa melakukan satu tugas secara bersamaan. Sekarang CPU yang di atas 8 bit itu sistem operasinya bisa melakukan berbagai macam tugas dalam satu waktu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau ngerekam misalnya mau ngedit video ataupun ngapain sambil ngegame, ya itu berbarengan bisa. Tapi kalau zaman dulu, kalau kalian mau ngegame ya ngegame, kalau mau ngerekam ya ngerekam, dan hanya bisa melakukan salah satu itu dalam satu waktu. Begitu. Demikian penjelasan dari saya tentang sistem operasi dan juga input output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Toaji dengan NPM 2417651052. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang program kode assembly yang dibuat oleh kelompok saya. Jadi di sini ada program yang akan menampilkan huruf Y dan N sebanyak 3 kali tergantung dari flag yang kita set. Jadi yang pertama di sini ada baris JMP start. Baris JMP start ini berarti program akan lompat ke bagian label start berarti di sini, dan dia akan mengskip instruksi yang ada di bawahnya ini di sini. Nah, lalu di sini ada DB01. DB01 ini berarti kita menyimpan angka 01 ini ke dalam memori sebagai data dan bukan sebagai instruksi data mentah gitu. Lalu saat kita run, dia akan lompat ke sini ke mobile channel, yaitu baris yang ada di bawahnya start pass. Nah, mobile channel ini dia itu berarti mengisi extra L dengan channel, yang dimana itu adalah alamat dari si visual display unit ini. Jadi sekarang AL itu sudah berisi dengan alamat video RAM di sini, alamat visual display unit ini. Lalu
ada move BL02. Move BL02 berarti kita mengisi BL dengan angka 2. Nah, kenapa diisi dengan angka 2? Karena tadi ada instruksi JMP start di awal, lalu ada DB01 ini. Nah, jadi JMP start ini bakal disimpan di memori. Nah, setiapnya itu setiap kalimat ini, setiap kata ini, JMP sama start ini, dia itu bernilai 1 byte. Jadi JMP start ini dia bakal disimpan di memori. JMP 1 byte itu bakal disimpan ke memori ke 0, start itu bakal disimpan ke memori ke 1, dan masing-masing itu ukurannya 1 byte. Nah, lalu DB01 ini juga bakal disimpan ke memori, disimpan di memori kedua. Nah, karena itu kita isi BL dengan angka 02 untuk mengakses si flagnya nanti. Lalu selanjutnya ada move CLBL. Nah, move CLBL ini berarti kita mengisi CL dengan nilai yang ditunjuk oleh si BL. Jadi di sini CL itu bakal diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh si BL. BL tadi kan isinya kan angka 2, berarti dia bakal nunjuk yang ada di memori kedua ya, dan itu adalah si flag 01 ini. Jadi sekarang flagnya itu disimpan di CL. Nah, selanjutnya kita bakal compare. Ini ada CMP CL01. Jadi di sini itu bakal di-compare, dibandingkan si CL dengan angka 1. Jadi kalau misalnya di sini CL dibandingkan dengan 1, hasilnya adalah 0, dia bakal mengeksekusi ini JZ tampilkan Y. Jadi CL kan di sini nilainya 01 karena di sini flagnya 1. Nah, itu bakal dibandingin sama angka 1. Jadi kalau misalnya angkanya sama, hasil perbandingannya 0, maka instruksi JZ tampilkan D ini akan dieksekusi. JZ itu berarti jump if 0. Ya, dia bakal langsung lompat ke program yang ke baris instruksi yang berlabelkan tampilkan Y, berarti di bawah sini. Nah, di sini ada move CL59. Move CL59 itu berarti mengisi register CL dengan 59. 59 itu ASCII dari huruf Y. Dan di sini ada move DL yang berarti DL itu move DL03. Di sini DL itu diisi dengan angka 3. Di sini DL itu berfungsi sebagai counter. Jadi kalau di kalau di bahasa pemrograman lain mungkin disebutnya iterasi, ya seperti itu. Lalu di bawahnya ada move ALCL. Move ALCL. Move ALCL itu berarti si AL itu bakal diisi dengan nilai dari CL. Nah, di sini kalau kita run, si AL ini bakal diisi dengan huruf Y tadi dari sini. Nah, ini udah keluar. Lalu di bawahnya ada increment AL, INC AL. Di sini di increment AL-nya biar nanti si huruf bisa keluar di sebelah sini. Nah, di sebelah sini biar nggak di sini, karena kalau misalnya nggak di increment nanti dia numpuk. Lalu ada dec DL. Nah, ini dec itu berarti decrement. DL itu bakal di decrement karena dia kan berfungsi sebagai counter, jadi berfungsi sebagai iterasi. Nah, di sini karena kita udah eksekusi programnya sekali, udah eksekusi sekali loopnya, jadi nanti si DL ini bakal berkurang jadi angka 2. Nah, lanjut JNZ loop Y. Nah, bakal dicek kalau misalnya DL-nya itu belum 0, dia bakal balik lagi ke sini. JNZ itu jump if not 0. Jadi kalau misalnya DL-nya belum 0, dia balik lagi ke atas ke sini ke loop Y. Jadi bakal mengulangi move ALCL terus INCAL sama dec DL. Jadi kalau kita step, nah dia bakal balik lagi ke atas dan dia bakal ngeprint angka Y itu. Nah, di sini kan udah 3 kali. Karena udah 3 kali, berarti si DL-nya ini udah 0. Nah, kalau misalnya kita step lagi, di sini bakal ngecek apakah si DL itu udah 0. Jadi kalau misalnya JNZ itu kan jump if not 0, dia bakal ke atas. Tapi karena udah 0, udah 0, berarti programnya selesai, dia masuk ke N. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya kita ubah data byte-nya 0, kita step. Nah, di sini bakal mengulangi hal yang sama seperti tadi. Nah, di sini bakal di-compare apakah CL itu sama dengan 1. Jadi kan si CL itu kan udah nyimpan flagnya kan di sini 0. Nah, bakal dilihat, bakal di-compare sama angka 1.
Kalau misalnya bukan angka 1, dia bakal mengskip JZ sampai ke J ini dan ke loop ke baris program yang di bawah sini, baris instruksi di bawahnya. Nah, di sini ada move CL4E, berarti si CL itu disimpan dengan huruf N. Karena 4E itu ada si dari N. Nah, kurang lebih di sini hal sama kayak Y tadi ya. Nah, kurang lebih di sini itu sama kayak si tampilkan tadi, cuman bedanya kan kalau misalnya flagnya 0, dia pindah ke sini, dia ke sini bukan ke bawah sini. Jadi kalau kita step, N bakal keluar, increment AL ditambahin, terus DL nya dikurangin. Nah, terus dicek apakah dia 0. Kalau belum, dia ke atas. Kalau udah 3 kali, dia bakal eksekusi JMP selesai. Dia bakal lompat ke label selesai, yang dimana label selesai itu isinya adalah N. Nah, begitu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari program assembly saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan atau sesuatu yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.